Kita akan merenungkan Mazmur pasal 28. Ya, tema itu ya, Tuhan adalah kekuatanku, padanya aku percaya. Jadi Mazmur pasal 28 ini, itu kalau kita lihat dari LAI sendiri membagi dua ya, perikop ini. Jadi bagian pertamanya ayat 1 sampai 5 dan bagian keduanya ayat 6 sampai 9. Begitu ya. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Bagian pertama. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Itu bagian yang kedua ya. Yang pertama, permohonan dari pemazmur. Yang kedua, kita melihat bahwa itu adalah pengucapan syukur dan penyerahan diri dari pemazmur. Ya, tema kita itu, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, tema ini ya, Tuhan kekuatanku, padanya aku percaya. Kalau kita menyatakan percaya kepada Tuhan, itu suatu hal yang mudah. Namun percaya itu bukan sekedar kata-kata. Apa bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita. Dalam teks ini kita coba untuk menemukan apa bukti percaya dari pemazmur, dan akhirnya kita dapat menerapkannya pada masa kini atau kondisi kita. Pemazmur, itu ada gambarnya situ, Raja Daud sedang dalam kesesakan pada saat ini, dan nampak itu Tuhan diam, membisu 1000 bahasa. Coba kita perhatikan, apa bukti dari pemazmur bahwa dia percaya kepada Tuhan? Bukti yang pertama, saya menuliskan itu ya, bahwa pemazmur itu tetap mengagungkan Tuhan dalam kondisi terburuk sekalipun. Jadi apa bukti kita percaya kepada Tuhan? Ini Bapak Ibu Saudara, kita mampu ya mengagungkan Dia dalam kondisi terburuk kita ya sekalipun. Nah, pertama, kesesakan pemazmur. Apa sih kesesakan pemazmur? Waduh, semua para ahli tidak berani berspekulasi ya. Dalam kondisi apa pemazmur di dalam pasal ini? Tidak ada yang berani memutuskan kondisi apa yang dialami. Tapi kalau kita lihat itu di dalam satu ayat 3 itu terlihat ya, bahwa pemazmur menghadapi musuh. Musuhnya itu yang kita lihat, musuh yang tidak terang-terangan, tapi musuh yang ramah sekali, gitu ya. Tampak baik di depan mata kita. Musuh ini sedang ada dan sedang menjebak ya. Raja Daud terjebak di dalam permainan musuh ini. Ya, tanpa sadar dia terjebak ke dalamnya, dan dia berada dalam suatu kondisi di ujung tanduk. Ya. Sampai Raja Daud mengatakan di ayat 1 itu, Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong aku seperti akan masuk ke liang kubur. Jadi bayangkan ya, ini kondisi di mana sebenarnya Raja Daud sedang menghadapi ancaman maut.
maut, ya, kematian. Aku sedang seperti berada di liang kubur. Jadi kondisi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kesesakan seperti itu ya. Ya, saya mengingat satu teman saya di Makassar, waktu terlilit utang yang banyak itu ya, dia sampai mau bunuh diri. Seperti itu ya kondisinya mungkin. Kesesakan seperti itu. Tapi dia, Raja Daud, sedang menghadapi musuh begitu. Ya. Jadi, aduh, kayaknya tidak ada jalan keluar. Kayaknya pengen menghabisi hidup itu saja ya. Kalau perlu, itu yang dilakukan. Nah, yang kondisi seperti itu yang dialami Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal ini. Nah, kalau kita lihat pemazmur di dalam kesesakannya, dia mengatakan bahwa Tuhan gunung batuku. Itu kan ya. Di tengah-tengah kondisi yang sesak begitu, yang mau mati rasanya, tapi dia berkata, Tuhan, Engkau gunung batuku. Ya, itu yang dilakukan oleh pemazmur. Apa yang dimaksud dengan gunung batu di sini? Gunung batu itu berbicara tentang keabadian. Ya, gunung batu bicara soal kekuatan. Di situ ada stabilitas dan perlindungan Tuhan. Di mana itu? Coba kita perhatikan ya, di dalam Ulangan 32:4 di situ dikatakan. Ya, sama ya kata yang dipakai situ juga, gunung batu. Nah, di dalam Ulangan mengatakan gunung batu itu pekerjaannya sempurna. Ya, di situ Raja Daud bisa melihat bahwa ketika orang-orang pada zaman itu mengatakan gunung batu, maka di dalam pemikiran mereka gunung batu itu adalah Allah yang abadi, kebenaran itu yang kokoh, ada kekuatan, ada stabilitasnya ya, seperti itu. Dan Allah itu segala jalannya adil. Nanti kita melihat itu bagaimana permohonannya mengarah kepada sifat Allah, keadilan Allah sedang diperhatikan oleh Raja Daud. Allah yang setia, Allah yang tidak ada kecurangan di dalam dirinya. Dia adil dan benar. Itulah Allah yang dia mengerti Raja Daud ketika berseru di dalam kesesakannya, gunung batu. Kita perhatikan berikutnya. Kata gunung batu juga dalam Mazmur 71 ayat 3 dikatakan begitu. Jadilah bagiku gunung batu. Gunung batu apa itu? Tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Daud berseru, dia punya pemahaman Allah yang demikian dalamnya ya. Bagaimana dia berseru kepada pribadi yang pantas untuk diandalkan seperti itu. Nah, ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Seorang guru Alkitab yang bijak suatu kali berkata begini, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia. Tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Dia. Dan tanpa pertolongan Allah mereka akan hancur. Saya pikir ini kondisi yang setiap kita mungkin pernah mengalaminya ya. Atau kalau belum mengalaminya cepat atau lambat menurut dia, kita pasti akan mengalami. Karena Tuhan mau membawa kita dalam suatu keadaan untuk menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita harus menyadari bahwa hanya Dia satu-satunya yang pantas untuk diandalkan di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dalam masa kesesakan kita, Bapak Ibu Saudara, agungkanlah Dia. Ketika kita mengagungkan Tuhan, itu adalah wujud dari percaya kita. Dan itu adalah wujud kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Itu bukti yang pertama, Bapak Saudara ya. Ketika kita mengatakan saya percaya kepada Dia, saya akan memuji Tuhan, meninggikan Dia, ya. Dan saya tidak terlalu terpuruk dengan keadaan itu. Bukti percaya yang kedua, Bapak Saudara, ketika kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, maka kita tetap berseru kepada Tuhan meski Dia membisu dan tampaknya tak ada jawaban. Itu ya yang kita bisa lihat. Apa yang lazim sebenarnya ketika kita menghadapi kesesakan itu? Apa yang lazim kita buat ketika Allah tampak membisu seperti itu? Yang saya perhatikan ini ya, mengeluh seperti itu, ada ngambek dan sebagainya. Saya pernah cerita juga dengan beberapa orang ya, bagaimana waktu saya pertama kali divonis, mata saya sebelah ini akan buta perlahan-lahan. Waktu dapat vonis itu, saya yang tadinya banyak sekali menguatkan orang lain ya, sabar,
kamu menghadapi kondisi itu, sabar, ada rencana Tuhan. Waktu dengar kalimat itu diutarakan kepada saya sabar, enak kau ngomong, saya menghadapi ini. Saudara-saudara, kita seringkali kan gampang untuk menghibur orang lain, tapi ketika kita menghadapi itu, kita sulit. Saya pikir mata saya akan hilang satu ini ya, kayaknya kayak runtuh gitu ya hidup ini ya. Masa saya hidup tanpa satu mata begitu? Malah dokternya lagi bilang, kalau kamu nggak hati-hati, mata satu juga ikut demikian. Tapi puji Tuhan sampai hari ini mata saya tidak buta ya sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan mau membawa saya untuk menyadari bahwa tidak ada yang berharga dalam hidup ini kecuali Dia saja. Nah, banyak lagi yang lain. Kalau kita lihat orang ngambek, orang menyalahkan, bahkan mengancam Tuhan. Ya, Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya, perpuluhanku nggak jadi deh, begitu ya. Ada yang seperti itu, saya nggak mau pelayanan dan sebagainya. Itu kekanak-kanakan sekali, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang mencari dan mengambil jalan keluar sendiri, ya, dan juga mencari jalan keluar dari pihak lain. Dia mengabaikan Tuhan, putus asa, dan akhirnya kompromi. Banyak akhirnya tidak tahan dan akhirnya berkompromi dengan kondisi yang ada. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan pemazmur? Pemazmur tidak mengambil sikap seperti ini di atas. Pemazmur mengatakan, aku memohon Tuhan menjawab doaku. Dia tidak mencari jalan lain, tapi dia mencari Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di situ dikatakan ya, di dalam firman Tuhan ayat 2, dengarlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku. Nah, di situ ya, ke arah tempatmu yang maha kudus. Nah, saya biasanya juga kalau lihat ini perdebatan orang-orang ya, ini kalau doa berkat kan seringkali orang menadahkan tangan begitu ya. Itu apa maknanya? Nah, di sini kita bisa melihat ketika orang menadahkan tangan seperti itu ya, mengangkat tangan itu menadah, memang begitu ya. Yang Alkitabiah memang demikian adanya. Kita menadahkan tangan kepada Tuhan. Apa artinya? Nah, itu artinya ketika saya mengangkat tangan, menadahkan tangan ke tempat yang maha kudus, itu adalah lambang kehidupan yang saya bilang, Tuhan, saya bersih gitu ya. Saya menghadap Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Itu yang pertama. Dan yang kedua dia katakan, Tuhan, ketika aku mengangkat tangan, maka aku sedang terbuka kepada Tuhan, kepada Allah. Dan juga mengakui bahwa kita butuh sesuatu dari Tuhan dan kita meminta Tuhan ya untuk menjawab kebutuhan kita itu. Itu Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Daud mengangkat tangannya, dia mau katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku siap menerima apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Nah, itu penyerahan diri yang luar biasa. Nah, coba kita lihat sendiri yang berikutnya. Apalagi yang diminta Raja Daud, Bapak Ibu Saudara? Ayat 3 dikatakan situ dia meminta perlindungan Tuhan ya. Tuhan, jangan menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik. Nah, itu ada perlindungan Tuhan yang dimintanya. Tidak menyeretnya seperti orang fasik. Coba tadi yang lazim yang kita buat, ketika kita terdesak, kita bisa kompromi ya dengan itu. Tapi dia katakan, Tuhan, jangan buat aku terseret ikut di dalam permainan ya daripada orang fasik ini. Itu yang dikatakan Raja Daud di sini. Tuhan, aku tahu bahwa jalan itu tidak benar dan aku tidak mau terlibat di dalam perbuatan orang-orang fasik itu. Karena dia tahu bahwa akhir daripada hidup orang fasik akan dihancurkan Tuhan. Dan karena itu dengan sadar Raja Daud mengatakan, Tuhan, lindungi aku untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan orang fasik itu. Dan biarlah aku boleh hidup di dalam perkenan-Mu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perdebatan juga ya. Raja Daud memohon keadilan Tuhan itu ya terhadap orang fasik itu. Nah, ini katanya, aduh, kok nggak Kristen banget itu Raja Daud begitu ya. Kok memohon itu, yang dimohon apa itu? Ganjari mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjari mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ya, dia minta itu orang fasik dihukum Tuhan. Keadilan Tuhan nyata di situ. Nah, ada beberapa yang memberikan komentar soal ini ya.
Bahwa di sini Raja Daud melihat bahwa musuhnya sudah keterlaluan. Dan kalau musuh ini tetap hidup, dia banyak sekali merugikan orang lain. Dan orang-orang seperti itu selayaknya binasa saja. Itu yang dilihat oleh beberapa orang yang menafsir. Tapi ada juga mengatakan, ya, Raja Daud bisa meminta keadilan Tuhan karena memang Allah memiliki sifat keadilan itu. Tapi kalau kita zaman sekarang harusnya punya yang kedua, ya, memohon kasih Tuhan juga nyata bagi mereka. Itu yang diajarkan di dalam perjanjian baru. Tapi tidak salah kita menuntut keadilan Tuhan kalau kita melihat ada sesuatu yang jahat. Tetapi Yesus mengajarkan kita lebih pasti, berilah pengampunan itu, ya. Dan itu Tuhan ajarkan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, Raja Daud memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Kondisi kesesakan seperti apa yang sedang kita alami? Adakah kehilangan yang tidak terduga? Ya, tiba-tiba investasi kita hilang dan sebagainya. Itu tak terduga. Ya. Atau mungkin diagnosa yang mengejutkan seperti saya tadi itu, ya. Mata saya sudah mau buta begitu. Itu mengejutkan bagi saya waktu itu, ya. Atau ada kemerosotan finansial atau saudara lagi bangkrut begitu. Ya, saudara rasanya malu besar begitu, pengen maju hidup. Atau ada aib dalam keluarga saudara yang membuat engkau merasa, aduh, rasanya hidup ini tidak menyenangkan dan rasanya aib besar bagi saudara. Apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi-kondisi seperti itu? Apakah kita seperti pemazmur yang tetap berseru kepada Tuhan? Kemarin doa staf ada lagu itu, ya. Berserulah kepadanya, dia hanya sejauh doa. Andalkanlah dia, satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan. Bukti yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengatakan saya percaya kepada Tuhan, pertama kita harus tetap mengagungkan dia. Yang kedua, kita berseru kepada dia. Dan ketiga, bukti percaya kita ada ucapan syukur dan ada penyerahan diri. Yang mengucapkan syukur di ayat 6 dan 7, sedangkan penyerahan dirinya di ayat 8 sampai 9. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhasil keluar, ya, dari suatu pergumulan, permasalahan gitu, apa yang lazim kita lakukan? Nah, ini dia. Terkadang begitu, kalau kita ada masalah itu datang kepada Tuhan, tapi setelah Tuhan jawab, nah, biasanya senang sendiri gitu, ya. Euforia dengan semua itu. Terus jadi bangga diri, bukan lagi Tuhan yang dimuliakan, tapi diri. Lupa diri, bahkan melupakan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ada 10 orang kusta yang disembuhkan, cuma 1 yang balik. Terlalu sedikit orang yang mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Tapi pemazmur, Bapak Ibu Saudara, tidak demikian. Dia mengucap syukur. Alasannya kenapa pemazmur mengucap syukur? Karena dia mendengar doanya. Yaitu yang pertama. Alasan kedua, karena Tuhan menjadi kekuatan dia ketika menghadapi pergumulan itu. Dan Tuhan jadi perisai, tempat perlindungannya. Jadi bagaimana pemazmur sadar itu, bahwa ada kekuatan Tuhan, ada perlindungan Tuhan ketika dia menghadapi semua itu. Nah, ini merupakan ekspresi dari keyakinan batin, ya, bahwa Allah benar-benar telah mendengar dan tidak lagi berdiam diri. Itu terungkap dalam hati yang beria-ria, mulut yang penuh pujian. Tadi MC kita sudah mengatakan demikian. Ucapan syukur yang membuat kita sukacita luar biasa. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita katakan kita percaya, maka kualitas percaya kita terlihat. Ya, terlihat pada saat apa? Ini loh. Apabila kita berkemenangan, maka pengagungan kepada Tuhan menjadi lebih besar lagi, harusnya begitu. Tadinya saya memuji dia, tapi ketika saya mengalami Tuhan, maka saya mengagungkan dia lebih besar lagi. Karena kita menyadari semua yang kita bisa raih itu hanyalah anugerah semata. Orang yang mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan menandakan ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menyetujui apapun yang Tuhan rancangkan. Ya, itu artinya ketika saya bersyukur kepada Tuhan, saya menyetujui apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya.
Bapak Ibu Saudara, kesadaran dan pengakuan bahwa Tuhan itu kekuatan umatnya, itu yang kita lihat di dalam penyerahan dirinya pada ayat 8. Raja Daud mengatakan Tuhan kekuatan umatnya, benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Apa maknanya itu? Dia sadar, dia mengakui Tuhan yang menjadi kekuatan dari umatnya. Bagi orang yang diurapinya adalah bentuk penyerahan diri dan keyakinan dari pemazmur. Nah, di sini ada satu penggambaran Kristus di dalamnya. Ketika Raja Daud mengatakan, Tuhan engkau kekuatan umat, benteng keselamatan mereka diurapinya, dia melihat orang melihat raja dan sekarang umat seluruhnya. Maka ini penggambaran Raja Daud adalah penggambaran Kristus yang jadi kepala gereja. Sedangkan umat itu tubuhnya, ya. Dan itu berarti penyerahan diri itu Raja Daud. Dia melihat bahwa Tuhan juga akan melindungi, ya, membentengi umatnya itu. Dan ayat yang 9 situ, ya, Raja Daud mengatakan penyerahan dirinya secara komunal. Dia memohon keselamatan, ya, dari Tuhan. Dia memohon berkat, penggembalaan, tuntunan Tuhan, dan dukungan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita melihat itu yang diajukan Raja Daud di dalam penyerahan dirinya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau mengatakan demikian, ya, ada dua sisi di sini. Kenapa sih pengucapan syukur dan penyerahan diri ini digandengkan di dalam bagian ini? Maka pengucapan syukur tanpa penyerahan diri sebenarnya itu akan membuat kita puas dan stagnan, tidak akan pernah maju. Ya, ketika saya berhenti mengucap syukur, ketika saya mengucap syukur dan berhenti menyerahkan diri untuk ke depannya, maka saya puas dengan keadaan ini. Dan saya tidak mau maju untuk mengalami Tuhan lebih lagi di situ. Sementara kalau kita ada penyerahan diri tanpa pengucapan syukur, itu adalah suatu kepasrahan, ya, tanpa pemahaman. Banyak orang berserah, tapi kayaknya pasrah aja begitu. Tidak memahami kenapa sih saya menyerahkan diri. Siapa pribadi yang saya menyerahkan diri itu? Jadi penyerahan diri tanpa pengucapan syukur, kita tidak mengerti arti penyerahan diri itu sendiri. Jadi percaya harus melibatkan keduanya, agar kita terus bergerak dalam kegerakan ilahi dan kemuliaannya. Seperti yang minta tadi kepada Tuhan, Tuhan selamatkan umatmu. Ada visi keselamatan sebenarnya di dalam permohonan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyimpulkan ketiga hal ini. Yang pertama, percaya melibatkan seluruh keberadaan kita. Ketika kita bilang saya percaya, maka pikiran kita, perkataan kita, kehendak kita, tindakan kita tertuju semuanya kepada keagungan Kristus. Yang kedua, ketika kita bilang kita percaya, maka percaya itu harus bergerak dari satu keyakinan dan pengagungan kepada Tuhan kepada keyakinan dan pengagungan yang lebih besar lagi. Itu artinya percaya. Saya mengagungkan dia, dan ketika mengalami dia, saya tiba pada satu keyakinan dan pengagungan yang lebih besar lagi. Yang terakhir, ketika saya mengatakan saya percaya, maka percaya itu bersemayam di hati orang yang bersyukur, orang yang mengandalkan Tuhan satu-satunya, dan terus-menerus berserah di dalam rancangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya kita seperti pemazmur yang terus mempercayai Tuhan dalam segala kondisi yang dihadapinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Kau memberikan kesempatan kami untuk melihat kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu itu menjadi bagian kehidupan kami. Ketika pemazmur Tuhan menghadapi kesesakan, dia mengambil langkah-langkah tidak seperti dunia ini, tidak seperti manusia kebanyakan, tapi pandangannya, pikirannya, hatinya tertuju kepada Engkau, mengagungkan Engkau, percaya, yakin sepenuhnya kepadamu, berseru minta pertolongan kepadamu, mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup. Kami bersyukur di dalam kami menyelidiki firman-Mu, pemazmur Tuhan menaikkan segala ucapan syukur dan tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kiranya Engkau mendapati kami percaya. Ketika Engkau datang kembali, Engkau menemukan iman di hati kami semua. Ini kerinduan hati kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau di dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.